shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat pagi adik-adik, apa kabar nih hari ini? Pasti semua sehat ya, semua siap untuk memuji nama Tuhan. Ya, ibadah akan dimulai dengan menyanyi Mars PA. Kita menyanyi dari Belalai Gajah. Sekarang kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bertemu dengan Tuhan melalui ibadah. Biarlah awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami, Tuhan mau sertai dan berkati sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca Mazmur. Pada pagi hari ini, Mazmur terambil dari Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat? Kami tunggu. Mazmur 25 ayat 1 dan 2. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Nah, kita menyanyi lagi dengan nyanyian Hari Ini Harinya Tuhan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Karya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Karya hari kali ini. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita buka Alkitab kita. Ya, kali ini bacaannya dari Perjanjian Baru, yaitu di Lukas pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai 26. Karya ulangi ya. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Nah, kalau adik-adik sudah ketemu semua, Alkitabnya dibiarkan terbuka. Lalu kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan. Begitu juga dengan hamba Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba agar dapat memberitakan firman yang dimengerti oleh adik-adik layan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita baca firman kita hari ini yaitu Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Karya akan baca ya untuk adik-adik semua. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, adik-adik mungkin sudah sering banget dengar cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Ya, hari ini Karya akan mengulangi cerita tersebut. Karya punya gambar untuk mendukung ceritanya hari ini. Ya, ada seorang lumpuh. Ini gambarnya. Seorang lumpuh, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Jadi dia hanya terbaring di tempat tidur. Lalu pada suatu hari, teman-temannya, dia memiliki 4 orang teman, itu mendengar bahwa Tuhan Yesus datang. Ya, nih teman-temannya mendengar, 4 orang temannya ini mendengar kalau ada Tuhan Yesus datang. Lalu ketika mereka mendengar berita bahwa Tuhan Yesus datang, mereka segera pergi. Ya, mereka pergi menemui temannya yang lumpuh tersebut dan memberitahukan. Keempat orang temannya itu memberitahukan temannya yang lumpuh ini bahwa ada Tuhan Yesus, gitu ya. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Di sini dia memberitahukan yang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya, gitu. Dan orang lumpuh ini sangat gembira mendengarkan kabar tersebut. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, teman-temannya ini membawa mereka
mereka pergi menggotong, menggotong, membawa teman yang lumpuh ini ya dengan tandunya. Ya, dibawa tuh, dia digambarnya dibawa nih untuk menemui Tuhan Yesus. Nih dibawa, teman-temannya ini membawa temannya yang lumpuh menemui Tuhan Yesus. Lalu saat mereka sampai di tempat di mana Tuhan Yesus datang, singgah di sebuah rumah, itu mereka lihat situ, mereka nggak bisa masuk ke dalam rumah. Ini rumahnya, ini rumah yang ada Tuhan Yesusnya, ya. Yesus sedang ada di situ. Jadi ini rumahnya. Lihat, banyak sekali orang-orang di depan pintu. Jadi mereka ini nggak bisa masuk ke dalam karena banyak sekali orang yang saat itu ingin melihat Yesus juga, gitu, ingin menemui Tuhan Yesus juga. Mereka bingung, gimana ya caranya ya biar bisa masuk, gitu, biar bisa masuk ke dalam rumah ini, bagaimana caranya? Kalian tahu apa yang dilakukan oleh keempat teman orang yang lumpuh ini? Dia membawa temannya yang lumpuh ini naik ke atas atap, ya. Mereka bawa naik nih, tuh, dibawa naik ke atas atap, sama tempat-tempat tidurnya juga dibawa naik sama teman-temannya yang empat ini, naik ke atas atap, ya. Lalu keempat temannya ini membongkar atap rumah, ya, membongkar atap rumah supaya, nih gambarnya, dibongkar atap rumahnya supaya temennya yang lumpuh ini bisa diturunkan biar bisa ketemu sama Yesus, ya. Ada gambarnya lagi nih, ya. Nih, dia setelah atapnya itu terbuka, lalu keempat temannya orang yang lumpuh ini menurunkan, tuh, diturunkan, ya kan, tuh, diturunkan perlahan-lahan tepat di depan, ya, sama-sama tempat tidurnya, tepat di depan siapa? Tuhan Yesus. Nah, diturunkan secara pelan-pelan sama teman-temannya, tepat di depan Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah diturunkan, Tuhan Yesus berkata seperti ini, ya. Kita lihat tadi bacaan kita, ya, di ayatnya yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, di ayat 20 Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berarti di sini siapa yang dilihat imannya? Ayo adik-adik. Nah, yang dilihat imannya oleh Tuhan Yesus adalah keempat temannya yang membawa orang lumpuh ini menemui Yesus. Kenapa? Sekarang coba adik-adik bayangkan. Keempat temannya ini begitu sangat yakin kalau temannya ini akan dapat sembuh jika ketemu sama Yesus. Makanya mereka dengan semangat membawa teman yang lumpuh ini untuk menemui Yesus. Itu jadi mereka memiliki iman. Nah, orang yang sakit tersebut juga memiliki iman yang sama. Dia yakin kalau dia ketemu Yesus dia akan sembuh, ya. Adik-adik nih, ya. Ini ada gambarnya waktu Tuhan Yesus bilang, "Dosamu sudah diampuni." Nah, dia ngomong sama teman-temannya, dia ngomong sama yang lumpuh juga, ya. Dosamu sudah diampuni. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, "Bangunlah dari tempat tidurmu." Ya. Dia ngomong ke orang lumpuh tersebut, "Bangunlah dari tempat tidurmu." Ya. Tuh. Yang lumpuh ini disuruh bangun. "Bangunlah dari tempat tidurmu." Nah, seketika itu juga orang lumpuh tersebut itu apa adik-adik? Sembuh. Dia sembuh, dia senang, dia gembira, ya. Dia bangun. Dia bangun setelah dibilang sama Tuhan Yesus, "Bangunlah, dosamu sudah diampuni." Dan Tuhan Yesus bilang, "Kalau hari ini kamu sembuh nih," gitu kan? Dia bilang gitu. Dan disuruh sama Tuhan Yesus, di situ dibilang apa? "Pulanglah dan bawalah kasurmu." Lalu dia pulang membawa kasurnya.
dia kembali berjalan dan dia membawa kasurnya sambil tidak lupa dia memuliakan Tuhan. Ya, nih tuh orangnya sama teman-temannya pulang tuh dengan sukacita. Ya, adik-adik mereka bersukacita. Nah, adik-adik, dari firman ini kita harus belajar. Pertama, kalau mungkin adik-adik sudah tahu ya, kalau dokter, dari segala dokter itu adalah Tuhan gitu. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada kita, Tuhan yang memberikan kita juga kekuatan kalau kita lagi sakit gitu kan. Nah, Kari mau tanya, di sini siapa yang saat ini sedang sakit? Ya, karena kita tidak bisa bertatapan langsung, kita cuma melalui ibadah online. Karya nggak tahu nih kondisi adik-adik saat ini sedang sakit kah atau sehat kah gitu. Tapi kalau ada adik-adik yang saat ini sedang sakit, percaya gitu kita adik-adik harus berdoa ya. Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Nah, selain berdoa, tidak lupa juga kita harus pergi ke dokter untuk berobat. Nah, sebelum ke dokter, kita berdoa nih sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau pergi ke dokter karena aku sakit. Nah, Tuhan tolong berikan dokter yang terbaik, berikan obat-obatan melalui dokter yang terbaik untuk tubuh saya, untuk kesembuhan saya. Jadi begitu ya adik-adik ya. Kalau kita sedang sakit, kita jangan nangis, jangan langsung patah semangat. Aduh, saya sakit nih gitu kan. Aduh, udah deh saya nggak mau makan nih gitu kan. Aduh, makan nggak enak, minum nggak enak gitu kan. Kalau dalam kondisi sakit emang serba-serba nggak enak adik-adik gitu. Tapi kita harus percaya, oh iya, saya kan punya Tuhan, saya kan punya dokter dari segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Karya mau ingatkan adik-adik, kalau kita sedang sakit, yang pertama harus kita lakukan apa adik-adik? Berdoa. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan sembuhkan kita melalui dokter, melalui obat-obatan yang kita minum, melalui makanan, minuman yang kita konsumsi. Ya adik-adik ya, jangan lupa. Jadi kita belajar dari tadi bacaan Alkitab kita ini dari orang lumpuh yang dia punya iman kalau dia ketemu Tuhan Yesus, dia pasti sembuh. Dan kita juga belajar dari teman-teman yang 4 orang tadi, kalau ketemu Tuhan, teman saya ini pasti akan sembuh gitu ya. Jadi adik-adik yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, atau mungkin orang tuanya yang sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, adik-adik juga bisa bantu orang tuanya untuk berdoa. Adik-adik bisa mendoakan gitu kan, minta Tuhan untuk sembuhkan gitu. Sembuhkan mama papa atau mungkin oma opa yang sedang sakit di rumah gitu. Tuhan tolong berkati, atau mungkin Tuhan tolong beri kekuatan untuk mama papa yang sedang sakit saat ini, atau untuk saya yang sedang sakit saat ini. Ya adik-adik ya. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa kalau adik-adik saat mengalami sakit harus apa? Harus berdoa, harus minta kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Setelah itu, tapi tetap ya adik-adik pergi ke dokter, minta hikmat juga dari Tuhan supaya adik-adik mendapatkan dokter yang terbaik, obat-obatan yang terbaik. Dan jangan lupa setelah dari dokter, minum obatnya secara rutin. Ya adik-adik. Oke, firman Tuhan kali ini cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Karya. Sekarang kita akan menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kita akan
berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami ya Bapa untuk dapat selalu bergantung kepadamu. Saat kami sakit, saat kami dalam kelemahan tubuh, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesembuhan kepada kami. Tuhan juga yang memberkati setiap dokter, obat-obatan yang kami konsumsi itu boleh dapat menyembuhkan dan membuat kami kembali pulih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara ini, untuk Pak Presiden kami, untuk Wakil Presiden kami beserta jajarannya, beserta kabinet yang membantunya, menteri-menteri yang ada di dalamnya. Tuhan tolong berkati pemimpin negara kami agar negara kami boleh dapat semakin maju dan diberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pemimpin daerah kami, dari mulai gubernur sampai ke tingkat RT. Tuhan berkati setiap mereka, berilah roh takut akan Tuhan, roh yang sungguh-sungguh mau memimpin, memperbaiki kondisi negeri kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang ada di negara kami. Tuhan, berkat, hikmat, kesehatan, kekuatan boleh mereka miliki ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan di negeri kami ini yang saat ini berjuang, saat ini bertugas untuk menghadapi COVID. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesabaran, Tuhan berikan mereka roh yang selalu dapat memiliki kekuatan Tuhan dalam menghadapi setiap problema yang ada di negeri kami ini, atau untuk menghadapi pasien-pasien yang terkena COVID Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, Kau yang memberkati KMJ kami beserta keluarga, beserta istri dan seluruh keluarganya. Tuhan, berkati pendeta Edi Rade beserta Ibu Ida. Tuhan yang memberkati setiap apa yang dilakukan boleh dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkat kasih karunia boleh mengalir atas mereka. Kami juga berdoa buat Ibu Stella Mandagi Rompis. Tuhan memberikan Ibu Mandagi kesehatan, kekuatan di dalam melaksanakan tugas kesehariannya ya Tuhan. Berkat melimpah atas Ibu Mandagi dan keluarga. Kami juga berdoa untuk majelis, untuk Penatua Diaken. Kami juga berdoa untuk karyawan kantor, satpam, dan seluruh pendukung pelayanan dalam gereja kami. Tuhan berkati setiap segi kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan melupakan jeripaya mereka. Apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk PLKAT PA. Kami berdoa untuk kakak layan PLKAT PA. Tuhan, Kau yang berkati setiap kakak layan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat boleh berkenan di hadapan Allah, dan tanamkan kepada setiap kakak layan hati yang benar-benar mau melayani, hati yang rindu untuk melayani, hati yang benar-benar tulus untuk melayani. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami tidak bisa bertemu langsung dengan mereka Tuhan karena keadaan COVID di negara kami ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan setiap kami, kerinduan setiap pelayan, kerinduan setiap adik layan Tuhan. Kami ingin beribadah seperti biasa, tapi Tuhan tolong, kami percaya Tuhan menyediakan waktu yang tepat untuk kami dapat bertemu kembali dan beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati setiap adik-adik layan kami dan beserta keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap tumbuhkan semangat untuk tetap beribadah walaupun secara online kepada setiap adik-adik layan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk keseluruhan PLKAT PA, PLKAT yang ada juga di gereja kami. Tuhan tolong memberkati setiap pengurus dan pelayan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan membawa persembahan. Persembahannya diberikan kepada mama papa dan dibawa ke gereja. Kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada orang tua kami. Lewat ibadah pagi hari ini Tuhan, kami sudah mau persembahan, biarlah Tuhan mau kuduskan sehingga berguna bagi kemuliaan kerajaan. Terima kasih Bapa di surga dan Tuhan Yesus doa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Untuk itu, karyakan doa penutup. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah dibolehkan beribadah. Tuhan, terima kasih juga kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah bernyanyi memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada, dan kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang pimpin kami, lindungi kami Tuhan, agar kami dapat beraktivitas dengan baik dan memuliakan nama-Mu, bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kalau adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya, di ibadah minggu depan oleh kakak layan yang lain. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.